Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, saya di sini buat video untuk menjawab soal dari dosen. Tapi di video kali ini saya akan membuat videonya juga melalui PowerPoint, jadi supaya biar lebih mudah dan dipahami. Langsung aja. Ya, video kali ini masih ada kaitannya dengan video yang waktu itu yang lalu tentang wawasan Nusantara. Jadi sebelum saya menjawab dan menjelaskannya di video kali ini, perkenalkan, nama saya Prestia Bibi Larasati, kelas 18 M03. Oke, lanjut. Nah, video kali ini untuk tugas pertemuan 9 mata kuliah kewarganegaraan. Nah, ini dia. Tadi saya udah bilang ada 2 soal. Nah, saya akan menjelaskan 2 soal tersebut. Soal yang pertama yaitu tentang jelaskanlah kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang kedua adalah jelaskanlah sasaran implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Baik, langsung aja. Soal yang pertama yaitu kedudukan. Nah, bisa dilihat di atas saya udah masukkan gambar kedudukan wawasan Nusantara berbentuk piramida. Jadi biar bisa lebih memahami mana poin yang paling penting di kedudukan wawasan Nusantara. Bisa dilihat bahwa Pancasila itu berada di paling puncaknya piramida. Di sini Pancasila itu landasan ideal atau dasar negara yang dijadikan Pancasila ini sebagai sebuah falsafah, ideologi bangsa, dan juga dasar negara sebagai sebuah landasan ideal. Nah, posisi kedua di bawah Pancasila itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sini Undang-Undang Dasar itu bisa dibilang landasan konstitusional atau bisa dibilang konstitusinya negara. Lalu di bawah undang-undang adalah wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini menjadi sebuah visi nasional yang menjadi landasan visional. Jadi kalau bisa dibilang landasan visional lah ini, wawasan Nusantara. Itu posisinya berada di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, posisi yang keempat adalah ketahanan nasional. Ini adalah landasan konsepsional. Bisa dibilang ini adalah konsepnya bangsa Indonesia. Posisi yang paling bawah di gambar piramida adalah GBHN. Apa itu GBHN? GBHN itu garis besar haluan negara. Bisa dibilang landasan operasional atau kebijakan dasar bangsa Indonesia. Kenapa dia paling bawah? Karena dia dijadikan sebagai politik serta strategi nasional yang menjadi landasan dalam memberikan kebijakan dasar nasional sehingga disebut sebagai landasan operasional. Untuk itu makanya GBHN posisinya berada di bawah di gambar piramida kedudukan wawasan Nusantara. Baik, yang berikutnya adalah fungsi. Sebelum kita tahu tentang wawasan Nusantara kan pasti kita harus tahu fungsinya ini apa gitu. Nah, fungsinya wawasan Nusantara itu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah tujuan wawasan Nusantara. Kan kita agak aneh gitu kan, kita membahas wawasan Nusantara tapi nggak tahu tujuannya itu untuk apa. Nah, tujuannya itu untuk mewujudkan
rasa nasionalismenya kita yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya dulu daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, maupun daerahnya masing-masing. Nah, bukan berarti dengan kita mengutamakan kepentingan nasional itu, kita kayak menghilangkan kepentingan individu kita, pribadi kita, terus kepentingan kelompoknya kita, kepentingan suku bangsa ataupun daerah kita masing-masing. Bukan gitu. Kepentingan tersebut tetap kita hormati, tetap kita akui, dan tetap kita penuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional ataupun kepentingan masyarakat banyak. Nah, jadi untuk soal nomor 1 sudah saya jawab, baik itu kedudukan, fungsi, dan tujuan. Oke, lanjut ke soal nomor 2 tentang jelaskan sasaran implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Ini mencakup, bisa dibilang sasaran ini dia lebih mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Ini harus tercermin dalam pola pikir kita sebagai masyarakat, terus pola sikapnya kita, pola tindak yang senantiasa mengutamakan kepentingannya dulu untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI di atas kepentingan apapun itu, pribadi maupun golongan. Nah, wawasan Nusantara ini menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan juga yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara. Sehingga kalau bisa digambarkan, sikap dan perilaku ini paham serta semangat kebangsaan ataupun nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Oke, lanjut. Di sini di video ini akan saya tampilkan video lagi tentang, bisa dibilang, dampaknya, keuntungannya apa sasaran implementasi ini dalam kehidupan nasional. Oke. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Bisa dibilang kita ini kayak ditumpuk-tumpuk dengan beberapa aktivitas yang lain yang banyak gitu ya. Jadi tantangan wawasan Nusantara di Indonesia itu, yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat, yang kedua dunia tanpa batas, yang ketiga adalah era baru kapitalisme. Nah, nomor 1 itu adalah pemberdayaan masyarakat. Bisa dibilang kalau masyarakat tuh sekarang lebih udah pada ngerti ya apa itu masalah teknologi, terus pekerjaan. Lalu yang nomor 2 itu dunia tanpa batas. Dunia tuh sangat luas, jadi kita tuh bisa kayak dalam genggaman tuh kita bisa lihat dunia, seperti kita berbelanja hanya dengan mudahnya melalui handphone, jadi bisa saling tahu. Lalu dengan adanya berbagai macam transportasi, masyarakat itu atau orang-orang bisa saling bisa kemanapun dengan mudahnya dengan teknologi. Nah, teknologi sekarang ini sangat mempengaruhi dalam wawasan Nusantara. Lanjut, yang nomor 3 adalah era baru kapitalisme. Nah, kapitalisme ini bisa dibilang kayak hubungan secara garis besarnya dia saling erat ya, maksudnya dibilang dalam situasi apapun gitu, apalagi di masa sekarang. Nah, tantangannya apa kalau wawasan Nusantara ini? Yang pertama, khususnya untuk di Indonesia, tantangan pertama yang harus dihadapi adalah luasnya wilayah laut Indonesia. Nah, tantangan yang pertama adalah luas wilayah laut Indonesia belum mampu dijaga secara sempurna.
Tantangan kedua adalah pelestarian budaya Indonesia yang semakin punah. Yang ketiga, pengakuan wilayah negara oleh negara lain atau negara internasional. Keuntungannya yang pertama itu adalah sumber daya alam yang melimpah, membangun perekonomian. Lalu banyaknya tempat wisata yang dapat mengenalkan negara pada dunia internasional. Lalu ancamannya apa? Ancamannya adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah, lalu kondisi geografis yang sangat sulit dijangkau sehingga memperlambat proses pembangunan dan perekonomian. Nah, jadi dewasa ini kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, itu kita menyaksikan bahwa kehidupan manusia baik secara individu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semuanya itu sedang mengalami suatu proses perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor yang mendorong itu terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawakan oleh negara-negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Jadi dengan adanya masuk nilai kehidupan dari negara maju seperti Amerika dan lain sebagainya, itu kita tuh sebagai bangsa Indonesia harus bisa lihat, bisa kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta itu sendiri. Perubahan dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar, yang kalau secara alamiahnya itu tidak ada. Jadi kehidupan dunia itu yang abadi atau kekal kecuali yang berkaitan dengan wawasan Nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa dan dibentuk dalam proses yang sangat panjang sejarahnya perjuangan bangsa kita. Jadi itu wawasan Nusantara, dalam kita membahasnya kita harus pahami, walaupun kita sudah tergerus dalam dunia yang serba canggih seperti teknologi, jadi kita harus bisa lebih memahami wawasan Nusantara kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila perkataan saya banyak yang salah atau misalnya penjelasan saya kurang dipahami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.